Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa kompaslombok.com dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Salmi kembali menjumpai Anda tentunya dalam dialog malam bersama kompaslombok.com edisi hari ini Rabu 16 Juni 2021. Dan pemirsa, di tengah menyempitnya lapangan pekerjaan serta membeludaknya angkatan kerja di Kabupaten Lombok Timur, tentunya menjadi honor daerah adalah merupakan salah satu pekerjaan yang amat sangat diminati dan diburu oleh para angkatan kerja. Bahkan rela membayar sampai dengan 15-20 juta. Dan seiring banyak peminatnya, banyak juga persoalan yang muncul terkait dengan honorer. Mulai dari tadi jual beli SK, kemudian bagaimana dengan nasib K2 yang tidak kunjung juga diangkat menjadi CPNS, dan juga terkait dengan permasalahan-permasalahan lainnya yang setiap tahun selalu menjadi perbincangan yang cukup hangat. Oleh karena itu menarik sekali di malam hari ini kita ingin mendengarkan seperti apa kemudian para legislator kita angkat bicara soal tenaga honorer. Dan telah hadir tentunya di studio kami yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Daeng Pelori Sarjana Ekonomi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Pak Salmi. Izin saya buka masker ya? Boleh. Boleh ya. Ya, biar lebih jelas ya Pak ya. Apa kabar malam hari ini Pak Daeng? Alhamdulillah baik. Ya, sempat berbincang dengan beliau tadi sebelum acara ini dimulai. Beliau mengatakan bahwa lagi sibuk sekali, ada membahas mengenai Perda RPJMD Ya. dan juga ada apa Pak? Ya, DPR hari ini sedang membahas dua rancangan peraturan daerah. Yang pertama berkaitan dengan revisi RPJMD 2018-2023 dan Raperda tentang pertanggungjawaban APBD 2020. Wow. Di tengah kesibukan beliau, tetapi kami meminta di kompaslombok.com beliau hadir di sini sebagai seorang legislator untuk angkat bicara terkait dengan tenaga honorer ini. Sebelumnya ingin sekali kami menghadirkan Kepala BKPSDM Kabupaten Lombok Timur di sini bersama kami, Bapak Dr. Randes Salmun Rahman, tetapi nampaknya beliau tidak bisa hadir bersama kita. Oleh karena itu selamat malam Bapak, salam hormat, salam sejahtera untuk seluruh jajaran di BKPSDM Kabupaten Lombok Timur. Tetapi menarik kemudian kita awali, saya sudah paparkan tadi Pak Daeng, banyak sekali persoalan terkait dengan tenaga honorer ini. Kita akan mengurai dan saya yakin Bapak juga sudah mendengarkan aspirasi dari mereka gitu ya. Sebenarnya mereka ini diperlukan tidak sebenarnya? Pentingkah mereka hadir saat ini di tengah bahkan saya dengar kita mengalami defisit anggaran APBD kita 221 miliar. Menurut Pak Daeng? Ya, jadi Mbak Salmi, para pemirsa Kompas TV.com ya. Yang berbahagia, sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kita semua dan seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur supaya tetap memperhatikan protokol kesehatan ya, karena varian-varian baru di luar daerah khususnya di Jawa sudah mulai menyebar ya Mbak Salmi, ya, tidak menutup kemungkinan juga bisa berdampak ke daerah kita. Untuk itu tetap kita pertahankan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ya, jadi ini memang belakangan ini ya isu-isu dan berita-berita yang hangat ya yang terdengar sampai juga ke DPR. Ini berkaitan dengan tenaga honorer ya yang diperoleh melalui cara-cara yang tidak benar gitu ya. Salah satunya seperti yang kami dapatkan informasinya dengan cara membeli SK dan sebagainya dan itu sudah tidak jadi rahasia umum lagi ya, karena di beberapa media baik itu video, percakapan maupun berita-berita itu sudah tersiar dengan masif di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, oleh karena itu pertanyaan Mbak Salmi tadi apakah diperlukan, saya kira iya, di beberapa instansi memang ya, di beberapa instansi ada pengecualian ya, seperti di bidang kesehatan, ya, di bidang pendidikan ini memang masih kekurangan kita ya, kekurangan tenaga kesehatan, kekurangan tenaga guru. Ya, dus kalau memang di instansi itu saya kira tidak ada masalah ya dimunculkan tenaga-tenaga honorer yang baru, tetapi tentu dengan cara-cara yang terbuka ya.
dengan cara-cara yang transparan, dibuka kesempatan itu buat adik-adik kita yang memang punya kompetensi dan disiplin ilmu untuk itu. Terkait dengan perekrutannya harus terbuka dengan cara-cara ada tes seperti itu kah? Apakah dia layak menjadi tenaga honorer seperti itu? Ya, ya. Jadi ini yang kita harapkan, mereka harus terbuka ya, berkompetisi gitu ya. Dibuka oleh katakan oleh Dinas Kesehatan, membuka dia ya, formasinya berapa orang untuk ditempatkan di bidang apa, 1, 2, 3 dan sebagainya, begitu juga di pendidikan. Nah kalau dengan demikian saya kira kan semua punya peluang, semua punya kesempatan, tinggal bagaimana nanti mereka mengikuti prosedur dan persyaratan ya. Jadi kalau itu just oke, tidak apa-apa, dan kita berharap seperti itu. Nah, sehingga di DPR juga kalau memang daerah membutuhkan, tentu kita punya kewajiban juga untuk bersama-sama memikirkan honor mereka yang masuk lewat APBD, gitu ya Mbak Salmi ya. Kalau Pak Dayang tadi mengatakan it's okay kalau misalnya di instansi yang memang membutuhkan, berarti Pak Dayang ada melihat bahwa ada instansi yang tidak butuh tapi ngangkat. Pak Dayang ingin mengatakan ya, begitu. Dan itu yang sekarang sedang marak kita dengar ya, berita-berita itu. Ada beberapa tenaga honorer yang mereka tempatkan di kecamatan-kecamatan, di dinas-dinas yang memang semestinya tidak, menurut saya tidak butuh juga untuk angkat tenaga honorer itu begitu ya. Nah lebih-lebih ya, maaf Mbak Salmi, ini dari 2019 pada waktu kita pembahasan APBD 2020 udah mulai kita perdengarkan ini kepada pemerintah daerah. Kalau memang kita merasa membutuhkan tenaga honorer itu, mari bersepakat. Mari bicarakan dengan DPR bersama-sama berapa yang kita butuhkan, ya di bidang apa yang kita butuhkan. Setelah itu kita sama-sama memikirkan honor mereka lewat APBD begitu ya. Tetapi rupanya itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kami memantau terus, muncul terus ya, tiap tahun, tiap waktu muncul SK-SK itu begitu ya. Dan ini di beberapa dinas sudah banyak ya yang kita ketahui tentang itu begitu Mbak Salmi. Teman-teman Dewan termasuk Pak Dayang sebagai wakil ketua punya data enggak yang didapatkan terkait dengan jumlah tenaga honorer kita di Kabupaten Lombok Timur saat ini? Ya, dari pada waktu pembahasan kemarin terakhir pada saat pemerintahan Sukma ini di 2018 terinventarisir itu tenaga Honda kita, honor daerah kita kurang lebih sekitar 5.000 sekian ya. 5.000 sekian itu oleh pemerintahan saat ini mereka diklasifikasikan ya, ada yang 0 sampai 5 tahun, 5 sampai 10, 10 sampai ke atas itu ya, dan itu mereka secara resmi mendapatkan SK Bupati. Nah setelah itu kita harapkan sebenarnya tidak ada lagi. Di tahun 2020 dan 2021 ya, tidak ada ini lagi, tidak ada pengangkatan. Tidak ada gitu pengangkatan, ya. Tapi nyatanya ini pengangkatannya sudah terlalu banyak ya. Bahkan di beberapa tempat sudah kita ya sekarang ini mungkin sekitar posisinya sudah 12-13 ribu ya tenaga honorer yang ada di tempat kita. Data terakhir yang saya dapatkan mencapai 14.000. Ya sekitar itu ya. Dan itu pun yang terdata, kita tidak tahu mungkin yang di itu. Kalau misalnya Pak Dayang tadi mengatakan it's okay, di beberapa instansi seperti misalnya pendidikan, kemudian kesehatan, itu boleh saja merekrut. Kita butuhkan, karena memang tenaga pendidikan kita pun juga membutuhkan yang purna tugas pun banyak, begitu ya, sehingga dibutuhkan yang baru. Tetapi kan lagi-lagi tadi saya sempat menanyakan kepada Pak Dayang, boleh direvisi Pak Dayang. Pak Dayang juga sepakat mengatakan bahwa kita mengalami defisit anggaran APBD kita sampai 221 miliar. Lalu bagaimana kemudian Pak Dayang mengatakan it's okay saja, apakah ini tidak akan membebani kalau kemudian? Iya, itu kan karena kita butuh Mbak Salmi ya, karena daerah ini butuh tenaga kesehatan, ya apalagi dalam kondisi COVID seperti sekarang ini, daerah ini butuh juga tenaga pendidikan, iya. Jadi tentu walaupun defisit kita masih bisa menganggarkan mereka ya dengan mengurangi belanja-belanja yang lain begitu. Tidak apa-apa kalau memang itu kebutuhan kita. Nah persoalannya sekarang ini kita butuh apa tidak begitu. Ya kita butuh apa tidak. Nah lebih-lebih yang ini Mbak Salmi mohon maaf ya juga kepada adik-adik yang mendapatkan SK terbaru yang lewat tanda petik yang tidak. Itu kan mereka tidak terdaftar di APBD gajinya, kasihan mereka. Jadi gaji mereka itu bersumber dari kegiatan-kegiatan OPD yang di mana mereka ditempatkan. Kalau OPD-nya banyak kegiatan, syukur.
bisa mereka mendapatkan honor tiap bulan. Tetapi kalau OPD-nya tidak ada kegiatan, ya bisa-bisa mereka juga tidak mendapatkan honor. Ya, ya ini yang prihatin kita melihat seperti itu gitu ya. Nah, apalagi seperti yang data-data yang masuk ke kami, info-info yang masuk ke kami, mereka itu kan memakai uang masuknya. Gitu. Iya, membelinya sampai dengan. Iya, berapa lama baru bisa kembali begitu kalau kita berhitung kembalinya gitu ya. Iya, kita akan mengalir ke sana Pak Wakil Ketua, bahwa baru saja kita mendapatkan satu berita yang sangat mengejutkan. Bahkan salah satu ASN pelakunya. Teman-teman di DPR sudah ambil tindakan nggak terkait dengan ini? Mungkin dengan memanggil eksekutif atau seperti apa terkait dengan hal ini? Kita belum ini kan, ya. Sangat tragis seorang ASN pelaku. Ya, jadi bukan, ini oknum ya Mbak Salmi. Oknum. Jadi ya namanya itu pasti ada saja si oknum-oknum yang memanfaatkan kesempatan ini dalam rangka hal-hal yang tidak baik. Ya saya kira itu oknum ya, tidak dia secara terstruktur, ya tidak secara terlembaga dia ada kegiatan, tapi ini oknum-oknum yang memang ya dalam tanda petik tidak bertanggung jawab gitu ya. Nah ini yang saya kira pemerintah daerah khususnya ya BKPSDM yang memang mempunyai fungsi dan tugas untuk membina itu segera melakukan langkah-langkah yang konkret ya, misalnya dengan investigasi, ya memanggil yang bersangkutan untuk ditanya benar tidaknya begitu ya. Jangan nunggu, kalau orang nunggu seperti yang saya dengar selama ini menunggu laporan korban, saya kira nggak ada korban yang berani lapor. Orang posisi mereka kan korban, jadi nggak ada gitu. Jadi saya kira marilah kita jujur ya, kalau memang itu sudah ada di masyarakat kita, ya sebaiknya saya sarankan segera panggil aja yang bersangkutan, tanyakan supaya di stop. Jangan lagi begitu ya. Sebab tidak menutup kemungkinan tidak 1-2 orang, mungkin lebih dari beberapa orang yang menjadi oknum itu. Hanya kemudian terlihat terekspos. Hanya secara kebetulan. RT begitu ya. Yang terbuka, yang beredar rekamannya hanya 1 orang aja. Tapi kan kita tidak tahu. Ya kalau kita mau jujur mungkin banyak orang juga yang melakukan hal yang sama begitu ya. Ya, sehingga di pernyataan saya beberapa waktu yang lewat mengatakan bahwa silakan ya Bupati ya memberikan sanksi yang tegas kepada oknum-oknum yang bersangkutan sehingga tidak merugikan masyarakat. Nah, ya. Ini juga pada kesempatan ini kepada adik-adik kita yang memang membutuhkan kerja, ya nggak usah lah teriming-imingi dengan itu. Kalian pada akhirnya rugi. Ya kalian akan pada akhirnya rugi. Ya sebab tidak mungkin selama ini kita akan bebankan dia di APBD secara resmi ya, karena memang itu dinas-dinas itu juga tidak melaporkan dia ke DPR gitu. Jadi cukup gaji mereka dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OPD yang bersangkutan, Mbak Salmi. Ya. Baik, tindakan tegas harus dilakukan oleh Bupati dalam hal ini terkait dengan SK yang masih terus ada dan bahkan oknum-oknum yang kemudian memperjualbelikan SK tadi. Menarik, kita akan berbicara lebih lanjut terkait dengan masalah honorer ini, bahkan soal bagaimana kemudian kesejahteraannya bersama legislator kita, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Deng Pelori, Sarjana Ekonomi. Namun kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Kembali bersama kami tentunya di Dialog Malam bersama kompaslombok.com dengan tema yang sangat menarik, legislator sorot tenaga honorer. Dan tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Haji Deng Pelori bahwa sah-sah saja kalau beberapa instansi yang membutuhkan silahkan saja. Meski itu sangat membebani sebenarnya pada APBD. Sehingga legislator punya, kemarin Pak Deng memberikan pernyataan di salah satu media, boleh mengangkat tetapi di tahun 2020 ini kalau bisa tidaklah begitu ya Pak Haji Deng Pelori ya, 20 dan 2021 ini tidak karena sangat membebani APBD. Tetapi kalau memang dibutuhkan pasti akan ada cara untuk menganggarkannya begitu ya. Tetapi yang sangat menarik kata Pak Deng yang ingin disoroti adalah mereka-mereka yang sangat dirugikan yang hanya dari SK OPD. Memang SK OPD ini kalau menurut Pak Deng boleh tidak sih ada? Jangan-jangan juga dibutuhkan. Iya, jadi maksudnya itu beban gaji mereka dibebankan kepada OPD yang bersangkutan gitu ya. Itu yang kan tidak bisa disamaratakan tergantung OPD itu punya kegiatan apa tidak. Kalau OPD yang tidak punya kegiatan tentu ya prihatin ya. Prihatin jauh di bawah standar yang memang sudah ditetapkan lewat APBD misalnya yang walaupun kita klasifikasikan dia 0, 5, 5, 10, 10 sampai seterusnya gitu ya. Nah, yang marak sekarang ini justru yang SK mereka, gaji mereka dibebankan kepada OPD yang bersangkutan. Itu yang sedang marak terjadi. Bahkan beberapa waktu lalu pun juga kaitannya dengan salah satu anggota BPBD begitu beberapa orang yang kemudian meninggal dunia begitu ya, tetapi ternyata setelah ditelusuri mereka juga hanya SK yang tadi tidak tahu berapa yang mereka dapatkan ya Pak Deng. Pandangan Pak Deng seperti apa? Ya itu salah satu contoh yang kita juga prihatin ya, prihatin melihat anak-anak kita, saudara-saudara kita yang di satu sisi kepingin sekali untuk mendedikasikan dirinya bekerja di daerah ini gitu ya. Sehingga walaupun mereka diberikan gaji seadanya mau-mau aja begitu ya. Nah ini boleh, bagus mereka mengabdi asalkan memang masing-masing OPD itu ada kebutuhannya untuk itu. Nah, dan perekrutannya seperti yang saya katakan tadi Mbak Salmi, ya itu perekrutan yang terbuka, yang transparan. Contoh OPD Pol PP misalnya membutuhkan tenaga sekian orang lagi, Dinas Kesehatan membutuhkan orang sekian lagi, pendidikan, semua OPD misalnya. Silakan didaftar aja kebutuhan mereka. Yang kita temukan sekarang ini apakah itu OPD itu butuh atau tidak, muncul SK-nya begitu. Ini yang sedang terjadi sekarang ini Mas Almi. Gitu. Baik, kalau ada yang mengatakan Pak Wakil Ketua, pengangkatan ini ada kaitannya dengan balas membalas budi. Kalau pandangan Pak Deng, apakah ada kaitannya dengan itu sehingga kemudian angkat saja? Bagaimana menurut Pak Deng? Iya, jadi di dalam kita melaksanakan satu kegiatan yang sifatnya politis yaitu bisa-bisa saja, bisa-bisa saja ada sinyalemen seperti itu. Tetapi memanfaatkan situasi untuk memperkaya diri sendiri, ya memanfaatkan situasi itu untuk merugikan orang lain, ini yang harus kita hindari. Ya boleh silahkan aja kalau memang butuh mari. Silahkan masuk, tetapi jangan ada iming-iming di belakangnya, jangan ada imbalan-imbalan yang di belakangnya. Ya itu yang kita soroti ya Mbak Salmi. Baik, kita akan menuju ke netizen Pak Deng. Kenapa saya kemudian bertanya yang tadi? Karena dari salah satu netizen kita dari Dharma Bakti Pak Deng mengatakan honorer katanya ya. Ada 3 pertanyaan pengangkatan honorer baru kata beliau. Apakah honorer benar dibutuhkan? Tadi Pak Deng nampaknya sudah menjelaskan di awal, Bang Dharma Bakti. Kemudian dikatakan apakah honorer untuk mencari pundi-pundi atau apakah honorer untuk balas jasa? Nah ini yang tadi kemudian saya sedikit. Silahkan Pak Deng. Iya, jadi honorer yang memang kita butuhkan tidak apa-apa seperti saya katakan tadi. Apalagi saya dengar pernyataan Pak Kepala Dinas Kesehatan ya tadi pagi lewat media bahwa sebentar lagi Dinas Kesehatan akan membutuhkan tenaga honorer, tidak apa-apa karena memang itu kebutuhan kita dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
itu enggak apa-apa. Mari berapa orang yang kita butuhkan, di mana saja dia dibutuhkan, tenaga apa saja yang harus dibutuhkan, ini harus jelas, transparan, dibuka kepada semua masyarakat. Sehingga adik-adik kita punya peluang untuk bisa berkompetisi dalam rangka untuk mengabdikan dan mendedikasikan dirinya buat daerah ini begitu ya. Kalau itu tidak apa-apa, kami dukung. Dan konsekuensinya tentu mari kita sama-sama untuk memberikan mereka rewardnya, penghargaannya di anggaran pendapatan dan belanja daerah kita. Gitu ya. Tetapi kalau itu muncul begitu-begitu saja seperti yang tadi, apakah ini untuk balas jasa, apakah untuk mendapatkan pundi-pundi, saya kira ini yang harus dihindari begitu. Jadi permainan-permainan ini saya kira hendaknya dihentikan. Hentikan. Sebab tidak menutup kemungkinan kalau tidak ada tindakan tegas dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah mencegah ini, dia akan berlanjut terus. Berlanjut terus ya. Di satu sisi Mbak Salmi ya, di tengah-tengah kondisi kita yang sekarang ini, membeludaknya angkatan kerja ya, dengan tamatnya adik-adik yang sarjana ribuan. Sarjana, itu mereka membutuhkan itu. Nah dalam rangka ini sebenarnya memang pemerintah punya kewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan begitu buat masyarakatnya. Itu kewajiban pemerintah ya, yang mestinya itu kita lewati dengan membuka keran-keran investasi ya, membuka keran-keran mendatangkan investor-investor ke daerah kita sehingga adik-adik kita yang tamat itu bisa mendedikasikan dirinya ikut bekerja buat daerah ini. Tapi kalau hanya mengandalkan diri di pemerintahan aja seperti ini kondisinya, gitu ya. Jangankan yang baru, Mbak Salmi, yang lama-lama saja coba lihat sekarang. Mereka lagi resah sekarang, K2 resah, ya dengan format yang sedikit dibandingkan dengan jumlah yang banyak. Belum juga guru-guru yang mengatasnamakan dirinya itu yang sudah 35 tahun yang ini kan beban kita juga. Saya khawatirnya nanti adik-adik ini pada suatu waktu mengharap seperti itu. Ya bagaimana pemerintah daerah akan mengantisipasi dia kalau enggak dari sekarang itu Mbak Salmi. Kita sebenarnya juga memang kekurangan pegawai negeri begitu. Beberapa media kita membaca demikian. Tetapi ini tidak sebanding dengan kemampuan kita untuk mengangkat. Sedangkan teman-teman contohnya di K2 ini mereka sudah sangat berharap untuk bisa diangkat. Dan ini akan selalu menjadi tuntutan mereka. Apa kemudian yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah, Pak Daeng? Ya, jadi ini kan berawal dari hulunya Mbak, dari awalnya yang memang waktu itu juga banyak itu ya, pengangkatan honorer itu yang pada akhirnya mereka secara bertahap melalui pengangkatan yang CPNS tiap tahun alhamdulillah ada yang berhasil ya, karena nasibnya ada yang berhasil, tapi tidak sedikit juga yang tidak berhasil dan mereka masih daftar tunggunya panjang ya, bahkan sampai mengabdi 40 tahun, 30-an tahun masih saja mereka honorer gitu ya. Namun dari awalnya begitu. Nah sehingga langkah-langkah yang harus diambil sekarang ini mengantisipasi jangan sampai kejadian ini berulang lagi pada masa-masa yang akan datang. Pak Salmi, udah stop dulu. Stop dulu ada. Stop dulu ada. Pengangkatan. Begitu, pengangkatan gitu ya. itu hentikan. Selesaikan dulu yang ada yang sudah dulu yang ada, terangkat begitu yang ya. bantu. Yang kayak K2 sekarang ini. Formasinya untuk kita kan kecil. Masih kecil ya. Ini bagaimana kita melobi pemerintah pusat. Saya kira kami teman-teman di DPR juga sudah beberapa kali berarti teman-teman DPR sudah melakukan lobby-lobby juga? Kita kan sudah ke kementerian juga ya meminta supaya kuota penerimaan CPNS maupun P3K dari Lombok Timur khususnya guru-guru maupun tenaga-tenaga yang lain ini diperlebar. Tapi lagi-lagi untuk CPNS ini kan urusan pemerintah pusat ya, bukan urusan pemerintah daerah. Baik, jadi lobby-lobby sudah dilakukan oleh pemerintah, maksudnya dari teman-teman DPRD juga sudah melakukannya, tetapi lagi-lagi ini adalah kemudian hak dari pemerintah pusat, begitu ya. Baik, sekarang kita menuju ke netizen kembali, Pak Daeng. Saya akan menuju ke Yusfani Riza. Komentarnya adalah jangan hanya disorot saja, Pak, katanya. Buktikan sorotan itu bukan hanya halusinasi. Wow. Ya baik, kami menunggu kinerja Bapak yang nyata, katanya. Ya, jadi, Pak, kalau ada yang mengatakan halusinasi, Bapak mau menolaknya dengan mengatakan apa? Ya, jadi kalau sudah dia sampai ke publik lewat media kan bukan halusinasi lagi gitu ya, itu sudah terang benderang barangnya gitu ya. Nah saya
berterima kasih kepada netizen yang memberikan motivasi dan harapan kepada DPR untuk terus mengkritisi ini, menindaklanjuti ini ya, dan insya Allah nanti teman-teman komisi yang terkait ya akan mengundang dinas yang terkait juga untuk kita bisa mengetahui di mana saja dia dinas tenaga-tenaga honorer yang dalam petik itu melalui cara-cara yang tidak wajar mereka ditempatkan. Ya, kita akan tanya. Sehingga tidak akan merugikan Ya, mereka yang ditempatkan tidak sesuai ya begitu ya. Baik, tetapi upaya-upaya itu sudah dilakukan. Jadi kalau sudah sampai mengemuka bahkan duduk di sini bersama kita tentunya, dan seharusnya Pak Kepala BKPSDM juga hadir di sini terkait dengan data yang lebih lengkap tentunya, tetapi sayang sekali beliau tidak ada. Tetapi upaya itu sudah dilakukan, bukan halusinasi, ungkap Pak Daeng. Baik, selanjutnya mungkin hanya berupa tanggapan saja Pak Daeng. Dari Ziang Chung, untuk pemimpin berikutnya mohon tenaga honorer yang baru-baru ini didata ulang menurut masa kerja mereka. Nah, terkait dengan data tadi Pak Daeng, Pak Daeng juga melihat apakah juga ada simpang siur, ketidakvalidan data terkait dengan jumlahnya dan segala macam ya, Pak Daeng? Ya, jadi ini udah terdata sebenarnya ya. Kita di 2019 ya, BKPSDM pada waktu itu sudah mendata dengan baik, makanya muncul dia kategori-kategori itu ya, ada kategori 05, 5 sampai 10, 10 sampai ke atas dengan gaji yang memang sesuai tingkatnya, sudah terdata rapi pada saat itu. Tapi ini kan belakangan, sejak 2020 sampai hari ini muncul terus yang baru gitu, itu persoalannya gitu ya. Sehingga untuk mendata kembali tentu ini tugas BKPSDM ya, untuk mengecek kembali keberadaan tenaga-tenaga honorer yang di luar yang sudah kita klasifikasikan yang sudah kita inventarisir pada tahun 2019 yang lewat. Ya, ini tugas BKPSDM saya kira, dengan mengkomportir kembali kepada OPD-OPD berapa orang yang baru gitu ya, berapa orang, dan saya kira ini analisa saya itu mau tembus 1000 ya. Ya. Kalau menurut Pak Daeng kisarannya sampai dengan? Bisa sampai 1000. 1000. Ya, setelah kita menertibkan, menginventarisir lewat SK Bupati kemarin kategori-kategori adik-adik yang honorer itu ya. Setelah itu saya mensinyalir ya, nanti makanya diluruskan kembali. Caranya meluruskan dia ya tolong dibuktikan sama BKPSDM nanti di masing-masing OPD itu yang baru itu berapa orang gitu. Baik, didata kembali dan kemudian dikomunikasikan begitu ya Pak Daeng. Nah, sekarang kita menuju ke tanggapan netizen kembali Pak Daeng. Murtindi Farm, non-jobber numpuk honorer direkrut. Ini menarik Pak Daeng. Beberapa waktu lalu kita juga berbicara terkait dengan non-jobber di kompaslombok.com. Begitu banyaknya mereka-mereka yang non-jobber. Malah pemerintah mengangkat tenaga honor. Pak Daeng menyorot ini seperti apa? Ya, jadi ini perlu memang harus diluruskan ya. Pemerintah mengangkat tenaga honor gitu ya. Ini pemerintah itu kalau berbicara pemerintahan itu ada bupati dan ada DPR ya. Jadi kalau pemerintahan Kabupaten Lombok Timur mengangkat tenaga honorer tentu DPR harus tahu. Ini yang akhir-akhir ini kita kan tidak tahu. Ini apakah itu diangkat oleh oknum atau siapa begitu. Ini yang belum jelas Mbak Salmi ya. Makanya saya minta supaya BKPSDM segera menertibkan ini gitu loh. Saya kadang-kadang lucu juga ya, maaf ini ada tetangga saya dekat rumah yang tiba-tiba suatu waktu saya lihat dia pakai atribut salah satu OPD ya. Tiba-tiba begitu ya. Tiba-tiba ya, saya panggil kamu di mana nak? Oh saya jadi ini sekarang Pak. Tiba-tiba makanya ya seperti itu kondisinya, jangan sampai terulang lah. Iya, ya baik. Jadi itu dia Bang Murtindi Farm. Ini kita tidak tahu siapa yang kemudian mengangkat begitu ya. Kalau memang dikatakan honor daerah otomatis ini persetujuan bupati dan dikomunikasikan dengan DPRD. Tetapi nampaknya ini tidak dilakukan begitu ya, sehingga datanya pun juga tidak valid. Kita tidak tahu berapa jumlahnya. Sehingga diharapkan tadi katanya Pak Daeng, mari dari BKPSDM untuk kemudian mendata dan kemudian mengkomunikasikannya begitu ya. Baik, sebelum kita nanti akan membaca kembali menarik tadi Pak Daeng terkait dengan mereka yang 0 sampai dengan 4 tahun dengan jumlah gaji hanya 400.000. Ini kita juga akan berbicara terkait dengan kesejahteraan Pak Daeng. Salah satu yang begitu juga sangat
miris begitu ya terkait dengan para tenaga honorer kita. 400.000 mau beli apa Pak sebulan? Kemudian mereka yang di atas 4 tahun itu 600.000. Uang 600.000 buat beli apa? Bensin mereka, belum lagi. Nah, bagaimana menurut Pak? Ya, Tidak adakah upaya dari pemerintah, maksudnya dari teman-teman di DPR untuk kemudian ayolah naikkan atau bagaimana mendorong? Itu secara umum ya Mbak Salmi, memang kita juga sangat prihatin ya, tapi memang kondisi keuangan daerah seperti itu ya. Tapi memang tidak semua ya, tidak semua yang kita kategorikan itu seperti itu ya. Di tempat-tempat tertentu ya yang memang mereka butuh waktu yang banyak, seperti di tenaga-tenaga yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya ya, termasuk salah satunya di Pol PP juga ya, itu memang ada sedikit sentuhan tambahan yang kita berikan untuk mereka karena melihat rentan waktu dan risiko mereka bekerja gitu ya. Memang kalau melihat angka itu ya ini jauh dari upah minimum regional daerah kita ya, tapi mau tidak mau inilah yang bisa kita berikan gitu ya. Sehingga harapan kami ke depan mudah-mudahan dengan tidak terlalu banyaknya yang muncul lagi yang baru-baru ini, yang sudah ada, yang sudah resmi terdata, terdaftar, terimpentarisir lewat SK Bupati, mudah-mudahan secara bertahap kita bisa naikkan Mbak Salmi ya. Tapi jangan ada beban di belakang lagi gitu loh. Jangan ada beban di belakang lagi untuk mereka mengharapkan hal yang sama. Sebab sekarang ini saya lihat mereka pasti akan turut aja kepada SK-nya. Tidak boleh nuntut terlalu banyak, ya pastilah, iya saja mereka, tapi pada saatnya nanti, ya mereka pasti akan menuntut gitu. Dan tenaga-tenaga ini saya kira juga ya cukup punya banyak kegiatan ya, cukup punya banyak kegiatan. Ya, bahkan beberapa pernyataan cukup menarik di media sosial, ketika kemudian tenaga honorer bersuara, mereka mengatakan bahwa beban kerja mereka kadang-kadang tidak jauh beda dengan yang PNS. Tetapi sayang sekali insentif mereka sangat jauh, hanya sepersekian dari PNS. Mungkin ada upaya-upaya lebih lanjut lah. Jadi itu yang saya katakan tadi Mbak Salmi, secara bertahap mungkin bisa kita asal jangan ada tambahan-tambahan baru. Mari yang sudah ada ini, ya sekali lagi saya katakan yang sudah ada ini, yang sudah kita inventarisir. Pada tahun 2019 itu dengan mereka mempunyai kategori itu, insya Allah secara bertahap ya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, barangkali bisa daerah untuk sedikit memberikan reward kepada mereka gitu ya. Nah, tetapi ada kekhawatiran kita juga nanti, sebab itu memberikan insentif lagi, menambah reward lagi kepada mereka, itu berpengaruh juga kepada yang lain. Pasti mereka dengar, oh itu yang ini kan dikasih tambahan, kok kita pada akhirnya dia akan menjadi kayak gunung es ya. Kayak gunung es ya, sekarang ini adem, pada setelah mereka 2, 3, 4, 5 tahun banyak tuntutannya. Nah ini yang harus kita antisipasi dan harus kita jaga Mbak Salmi. Tapi kalau misalnya mungkin kalau kita boleh mengangkakan Pak Dewan, menurut teman-teman di Dewan berapa sih sepantasnya mereka digaji? Ya, tergantung kebutuhan dan tergantung juga kondisi keuangan kita ya. Kalau melihat upah minimum kita ya, maaf Mbak Salmi, saya aja di tempat usaha saya gitu ya, itu udah mereka udah di angka 1 gajinya ya. Ya, jadi menarik. Ya, seperti itu ya, idealnya memang. Idealnya begitu ya Pak Dewan, tapi baik. Kita mau bilang apa ya, Iya. Ini juga bagian dari ekspektasi masyarakat kita, cara pandang masyarakat kita, adik-adik kita juga yang kadang-kadang setelah tamat maunya ngabdi jadi menarik. Pegawai, entah itu pegawai. Saya sebenarnya memancing Pak Daeng juga akan menuju ke sana. Berarti Pak Daeng juga ingin mengatakan bahwa mental masyarakatkah Pak Daeng yang juga harus dirubah, bahwa ketika mereka sarjana mereka harus bekerja. Bagaimana pandangan Pak Daeng? Ya, Malam hari ini sangat menarik kalau kita kemudian. Ya, salah satunya itu ya adanya paradigma di masyarakat kita, di orang tua kita bahwa menjadi PNS itu sangat terhormat ya. Nah, sementara kuota itu kan terbatas, tidak sebanding kuota penerimaan calon pegawai negeri itu dengan jumlah lulusan yang tiap tahun gitu ya. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mengantisipasi dia, ya apalagi salah satu visi misi Bapak
bupati kita dan wakil bupati sekarang ini adalah menciptakan Lapangan pekerjaan. Bahwa ya inilah antisipasi ya salah satu memberikan solusi ya menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan yang mereka nanti adik-adik kita tidak saja berlomba-lomba untuk menjadi tenaga honorer, menjadi PNS, tapi juga bisa di tempat-tempat lain, termasuk juga bisa mengasah keterampilan, ya bisa mengasah kemampuan-kemampuan para generasi muda, ya dengan memberikan bantuan kepada yang punya keterampilan dan sebagainya. Ini juga salah satu cara kita untuk menciptakan lapangan kerja yang walaupun pemerintah tidak bisa, tetapi setidak-tidaknya pemerintah juga harus turun tangan, ya membantu masyarakat menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri, begitu kira-kira Mbak Salim. Menciptakan lapangan pekerjaan ini harus dilakukan oleh pemerintah sebenarnya, terkait dengan antisipasi membeludaknya, ramainya mereka yang ingin menjadi orang-orang yang bersepatu dalam tanda kutip begitu ya, karena bagaimanapun juga kita terbatas untuk kemudian mengangkat mereka begitu ya, oleh karena itu seharusnya lapangan pekerjaan lebih ditingkatkan. Baik, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini tentunya pemirsa kompaslombok.com dimanapun Anda berada dengan perbincangan kita legislator sorot tenaga honorer. Baik, terima kasih para pemirsa kompaslombok.com dimanapun Anda berada, Anda masih setia bersama kami di Dialog Malam bersama kompaslombok.com, tentunya dengan narasumber kita di sini, narasumber tunggal yaitu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Daeng Pelori Sarjana Ekonomi. Menarik, tadi beliau sudah berbicara panjang lebar terkait dengan tenaga honorer, bagaimana kemudian pengangkatannya sah-sah saja selama itu dibutuhkan, tetapi perekrutannya pun juga harus sesuai dengan mekanisme yang terbuka begitu ya. Jadi betul-betul harus direkrut dengan cara yang baik, terbuka sehingga tidak ada kemudian hal-hal yang kemudian menyisakan permasalahan di belakang gitu ya. Harus terbuka sehingga mereka bisa berkompetisi. Bahkan tadi Pak Daeng juga sempat sedikit saya menyinggung, Pak Daeng berapa sih sepantasnya mereka dibayar? Ya pegawai saya saja di rumah makan saya 1 jutaan Mbak Salmi. Masa mereka yang tenaga honor setiap hari? Ini menarik begitu ya. Dan terima kasih tentunya bagi Anda yang masih setia menonton juga di live streaming kami di kompaslombok.com. Baik, dan tidak terasa Pak Daeng waktu terus menuju ke akhir kebersamaan kita. Begitu banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi terkait dengan masalah honorer ini. Mulai dari tadi Pak Daeng mengatakan bahwa ini yang menarik adalah ada SK-SK yang itu bukan kemudian bupati mungkin dalam hal ini yang mengeluarkan. Tetapi mungkin yang berada di oknum-oknum yang berada di instansi-instansi dan begitu. Yang ini sangat merugikan bagi mereka. Begitu ya, yang kemudian tidak dibayar dengan layak, hak-hak mereka tidak akan terpenuhi. Lalu dari sekian banyak permasalahan ini terkait dengan kemudian juga pengangkatan K2 dan segala macamnya. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur dan upaya apa yang akan didorong oleh DPRD? Ya, jadi
Ini setelah kita melihat situasi, ya mendengar aspirasi-aspirasi selama ini berkaitan dengan pengangkatan tenaga honor daerah ya, yang dalam tanda petik saya katakan itu melalui cara-cara yang ilegal ya. Saya katakan ilegal karena tidak melalui proses yang terbuka, transparan, dan apalagi ada iming-iming oleh yang bersangkutan untuk memperkaya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Saya ingin mengimbau kepada pemerintah daerah ya agar itu dihentikan aja, di stop dulu, ditertibkan ya terhadap temuan-temuan yang selama ini lalu lalang di media ya. Sebenarnya pemerintah harus merasa bersyukur karena mendapatkan info dari itu ya. Jadi jangan kita lantas menganggap itu hal-hal yang tidak benar ya. Kita katakan itu benar ya karena sudah lewat media sudah disampaikan dan sebagainya. Hentikan ya, tertibkan bila perlu sekali lagi kepada yang bersangkutan, oknum-oknum yang bersangkutan diberikan tindakan tegas. Ya, berikan sekarang ini kepada masyarakat bahwa pemerintah tegas terhadap ini. Sehingga apa tindakan tegas yang harus dilakukan oleh Bupati dalam hal ini misalnya? Ya, kalau keterlaluan kan bisa saja untuk diberhentikan, dipecat dan sebagainya. Ya ngapain kita mau tanggung-tanggung kalau itu pada akhirnya merugikan orang banyak. Ya, saya kasihannya ini suatu waktu kayak gunung es ya, dia pasti akan meletus ya kalau ekspektasi harapan mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Ini pasti. Ya mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun yang akan datang karena mereka merasa bosan, tidak sesuai dengan janji dan iming-iming. Karena mereka ini awalnya kan diiming-iming, ini kerja di sini, ini di sini, ini di sini, ini. Hanya mereka tertarik gitu ya. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasinya, mereka pada akhirnya nanti jadi masalah gitu ya. Kita khawatirkan, stop dulu. Stop. Ya, kami berharap stop dulu. Nah, kalaupun kita berbicara tentang yang sudah ada untuk menaikkan seperti yang Mbak Salmi sampaikan tadi tentang honor mereka yang di bawah garis UMR kita, ya mari kita bicarakan lagi sepanjang kita bersepakat jumlahnya berapa, di mana mereka semuanya kewajiban daerah tentu ya, kewajiban kita semua baik Bupati maupun DPR untuk memberikan mereka penghargaan terhadap yang sudah resmi terdaftar selaku tenaga honorer daerah di Kabupaten Lombok Timur. Ya. Kira itu. Jadi itu yang harus dilakukan ya. Baik, dan mungkin dari teman-teman DPR selain ini akan ada mungkin memanggil teman-teman di eksekutif misalnya mungkin untuk kemudian berbicara bersama-sama terkait dengan hal ini ya, dalam waktu dekat Pak Dayang? Segera ya, lebih-lebih sebentar lagi kan kita sudah mulai pembahasan APBD perubahan 2021 ya, kita akan membahas PPAS 2021 itu, kesempatan itu kita manfaatkan nanti untuk ya secara teknis nanti akan kita minta ya data-data terbaru ya setelah kita menertibkan kemarin tenaga honorer daerah itu pada tahun 2019. Nah, setelah itu kita minta berapa dia dari 2019 yang sudah kita tertibkan lewat kategori yang saya sampaikan tadi Mbak Salmi 1, 0, 5, 5, 10, 10 seterusnya itu. Setelah itu berapa dia sampai sekarang. Ya pasti ada datanya. Ini kita mau cek dia seperti itu ya. Nah, jadi saya kira itu Mbak. Dan ini yang akan kemudian akan dibicarakan pada anggaran perubahan nanti ya. Baik, para pemirsa Kompas.com dimanapun Anda berada, singkat tapi jelas apa yang kemudian diinginkan oleh para legislator kita. Yang dalam hal ini tentunya diwakilkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Dayang Pelori SE. Bahwa yang pertama terkait dengan tenaga honorer ini agar tidak kemudian menjadi gunung es. Permasalahan tidak akan pernah selesai, benang kusut yang tidak bisa diurai. Yang pertama adalah rekrutannya secara terbuka, biarkan mereka berkompetisi dengan baik. Jika memang tenaga ini dibutuhkan, gitu ya Pak Dayang. Yang kedua adalah stop pengangkatan terlebih dahulu, data dulu yang sudah ada, diselesaikan dulu persoalan yang ada. Mari duduk eksekutif dan legislatif untuk membicarakan ini, mari kemudian mendata bersama-sama, membicarakannya bersama-sama. Apalagi sebentar lagi akan ada APBD perubahan, begitu yang akan dibicarakan. Itulah yang kemudian menjadi sorotan ataupun juga menjadi aspirasi, menjadi pemikiran dari masyarakat kita, keinginan mungkin dari masyarakat kita yang juga sudah ditangkap oleh legislator kita dalam hal ini Pak Haji Dayang Pelori malam hari ini. Sehingga kemudian beliau sedikit mengatakan menegaskan lagi malam hari ini, silakan open recruitment dengan sebaik-baiknya, terbuka dan stop dulu
silahkan diselesaikan dulu persoalan bagi yang sudah direkrut sebelumnya. Baik, terima kasih Pak Daeng Pelori. Tambahan saya sedikit Mbak Salmi, ini saya menghimbau kepada anak-anak kita ya, kepada saudara-saudara kita, jangan tergiur ya sama iming-iming ya, jangan tergiur sama iming-iming yang oknum-oknum yang mendatangi kalian untuk diangkat menjadi tenaga honorer dengan meminta imbalan dalam bentuk materi ya. Dan menghimbau jangan sekali-kali untuk tergiur ya. Lebih baik dihindari, kalau ada pun oknum-oknum yang seperti itu, ya mestinya harus lapor. Paling bagusnya masyarakat tuh yang cerdas harus melapor, ikut serta masyarakat memantau dan membantu proses jalannya pembangunan di Kabupaten Lombok Timur. Itu cara kita. Seharusnya ada hotline mungkin Pak Dewan, bagi mereka para korban boleh menghubungi nomor tertentu begitu ya. Atau mungkin di lapangan nantilah, sembari Pak Dewan mungkin turun menyerap aspirasi. Kalau kita kan hampir tidak ada waktu yang tidak kita bergaul bersama masyarakat ya, sehari-hari kita memang di tengah-tengah masyarakat. Jadi info-info itu bukan menjadi rahasia umum lagi ya. Mereka langsung menyampaikan ke kita. Nah ini yang kita sampaikan. Selaku wakil rakyat tentu kami punya kewajiban untuk meluruskan itu ya. Kami punya kewajiban untuk memperbaiki itu. Bagaimanapun juga kan masyarakat kita juga Mbak Salmi ya, kasihan juga mereka. Jadi itu juga melalui pengorbanan. Ya, tidak mereka begitu saja. Ya, kalau dengar infonya ada yang menjual sawah, macam-macam lah. Ya, pada akhirnya mereka juga yang akan rugi. Gitu, baik. Kasihan ya. Sekali lagi Pak Daeng menegaskan, jangan tergiur bagi yang mengimimi Anda menerima SK daerah, katanya Pak Daeng. Ingat bagi masyarakat kita. Baik, terima kasih Pak Daeng sudah hadir bersama kita, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, Bapak Haji Daeng Pelori, Sarjana Ekonomi. Dan tentunya nantikan tema-tema menarik hanya di kompaslombok.com. Saya Salmi Nur pamit. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.